Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bab 11 mau menjelaskan jenis-jenis retorika. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin buat guru bahasa Indonesia. Sudah lama nggak ketemu. Ya, langsung saja. Jenis-jenis retorika menurut Hendrikus diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, monologika. Yang kedua, dialogika. Yang ketiga, teknik pembicaraan. Yang untuk monologika itu yang sering kita alami saat kita kuliah, ceramah, deklamasi, sambutan. Pengertian monologika pun sendiri ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya ada seseorang yang berbicara, artinya satu yang berbicara. Ketika kita mendengarkan khotbah Jumat, itu kan yang ceramahkan hanya satu orang, yaitu yang dinamakan monolog, termasuk ibu guru yang menjelaskan kuliah, kata sambutan, dan pidato-pidato presiden yang ada di TV-TV termasuk monolog. Sedangkan yang kedua, dialog, ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana ada dua orang atau lebih berbicara yang mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Dialog sendiri biasanya ya sering kita praktekkan di masyarakat atau di perkuliahan ini, yang biasanya tanya jawab, perundingan, percakapan, perdebatan. Itu kan lebih dari dua orang atau satu orang. Satu orang itu monolog. Jadi kalau dialog itu dalam kehidupan sehari-hari sering kita praktekkan. Yang ketiga, pembinaan teknik bicara. Teknik bicara merupakan syarat bagi retorika. Oleh karena itu, pembinaan teknik berbicara merupakan bagian terpenting dalam retorika. Dalam bagian ini perlu diperhatikan diarahkan pembinaan seperti teknik bernafas kita saat mau berretorika, monolog, teknik mengucap, bina suara, teknik dalam bercerita. Dalam kesehari-harian, retorika ini sering kita laksanakan, tetapi ini kan termasuk hal yang paling sederhana dalam pelaksanaannya. Mulai secara tidak sadar, mulai kita TK, SD, SMP, kita berbicara secara dialog. Karena apa? Dua orang atau lebih. Ketika kita berdebat dalam monolog harus diperhatikan. Kita harus mempertahankan argumen kita. Jangan sampai kita lemah. Kalau kita lemah, kita kalah dalam berdebat. Kita harus mempertahankan argumen. Apapun yang terjadi, kita harus mempertahankan argumen. Kalau retorika monolog lagi, sebenarnya pada saat kita waktu masih kecil juga sering kita laksanakan, seperti guru mengajar, kita mendengarkan, itu termasuk monolog. Pada saat kita monolog hanya satu saja yang berbicara, yang lain hanya cukup mendengarkan, karena pada satu orang saja yang berbicara. Sebenarnya cukup simpel sih untuk menjelaskan tentang jenis-jenis retorika ini. Hanya saja kita kan harus perlu tahu teorinya itu gimana. Kalau jenis-jenis retorika itu seringkali kita lupa kalau itu sebenarnya kita itu berdialog, secara tidak sadar kita menjalankan jenis-jenis retorika ini. Dialog seperti yang saya laksanakan ini termasuk monolog. Karena apa? Karena hanya satu yang berbicara, namun medianya berbeda karena ini berbeda kamera. Pada saat monolog kita harus pede, nggak boleh nervous, tetap konsentrasi. Jangan sampai konsentrasi kita buyar untuk menjalankan monolog ini.
Dan syaratnya harus menguasai materi. Jadi sebelum kita menjalankan monolog seperti ceramah, pidato, kita harus menguasai materi. Apa yang dikerjakan itu, yang diucapkan itu, apa yang dilaksanakan itu. Mulai dari pendahuluan, isi, penyampaian, termasuk kata penutup. Kita harus menyesuaikan. Kalau mahasiswa akademisi, kita menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Kita harus menyesuaikan kalangan kita waktu saat kita berbicara. Kalau pada saat bermasyarakat, kita harus menggunakan bahasa-bahasa sederhana, bahasa-bahasa yang sering kita pakai untuk berbicara. Ya, cukup sekilas itu aja sih untuk penjelasan jenis-jenis retorika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.